Sebelum Anda memutuskan akan menggunakan sistem aerasi seperti apa pada kolam, Anda harus tahu masalah apa yang terjadi, dan efektif adalah memilih aerator yang bisa memaksimalkan kadar oksigen terlarut. Untuk mempertimbangkan pilihan aerator yang tepat, hal-hal berikut ini yang harus diperhatikan. Tujuan dari kebanyakan pembudidaya ikan tentu saja untuk memaksimalkan produksi dan keuntungan. Dengan cara menekan tenaga kerja dan upaya manajemen seminimal mungkin. Risiko kematian ikan, wabah penyakit, kualitas air yang buruk, dan berkurangnya konversi pakan. Sering terjadi ketika upaya untuk meningkatkan produksi tidak didukung oleh strategi manajemen yang baik. Dalam sebagian besar operasi budidaya kolam, aerasi menawarkan solusi cepat dan praktis untuk masalah kualitas air yang dihadapi pada tingkat penyimpanan dan pemberian pakan yang lebih tinggi. Aerasi adalah suatu proses atau usaha dalam menambahkan konsentrasi oksigen yang terkandung ke dalam air kolam, agar proses oksidasi biologi oleh mikroba akan dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan proses aerasi ini perlu menggunakan alat yang dinamakan aerator. Aerator adalah sebuah alat penghasil gelembung udara yang fungsi utamanya menghasilkan tambahan oksigen pada kolam atau akuarium. Oksigen tersebut sangat dibutuhkan bagi ikan konsumsi maupun ikan hias air tawar, supaya bisa hidup dan cepat dalam pertumbuhan. Bila Anda memiliki kolam ikan tuar padat dan kolam yang tidak cukup luas namun dalam, misalnya saja, panjang 3 meter, lebar 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, maka bentuk kolam seperti ini mutlak diperlukan tambahan aerator untuk aerasi. Kedalaman kolam ikan akan berpengaruh terhadap daya dorong aerator. Semakin dalam kolam maka tekanan airnya juga besar, sehingga dibutuhkan pula aerator yang berdaya besar. Untuk kedalaman kolam sampai 1 meter, bisa digunakan aerator berdaya kisaran 20 hingga 40 watt, namun untuk kedalaman kolam sampai 2 meter maka kebutuhan aerator mestilah yang memiliki daya 60 hingga 80 watt. Prinsip kerja aerasi ini akan menghasilkan gelembung dengan dorongan ke atas, dan menarik arus air dari arah samping dan bawahnya. Semakin besar dorongan ke atas, maka pusaran yang terbentuk juga semakin besar. Oksigen terlarut yang dihasilkan juga semakin banyak dan sangat baik untuk kebutuhan ikan dan ekosistem yang terbentuk di kolam. Sebelum Anda memutuskan akan menggunakan sistem aerasi seperti apa pada kolam, Anda harus tahu masalah apa yang terjadi. Apakah kadar oksigen terlarut yang rendah, tidak sempurnanya pencampuran, atau kombinasi keduanya terjadi pada kolam Anda? Memang pada kebanyakan situasi, yang terjadi adalah situasi oksigen terlarut rendah. Oleh karena itu pilihan yang efisien dan efektif adalah memilih aerator yang bisa memaksimalkan kadar oksigen terlarut. Untuk mempertimbangkan pilihan aerator yang tepat, hal-hal berikut ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran kolam harus dibandingkan dengan fitur dan cara kerja aerator. Hati-hati karena bila terlalu banyak oksigen yang dihasilkan, dapat berdampak kurang baik pada ikan. Ada beberapa aerator yang berukuran besar namun output oksigennya tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal pengukuran aerator, output oksigen dihitung berapa kubik per menit. Tingkatan output udara biasanya sudah tertulis pada deskripsi aerator.
Memang hal ini akan menjadi sebuah tantangan ketika kolam Anda bentuknya tidak seperti kolam pada umumnya. Namun dasar-dasar seperti panjang, lebar, dan kedalaman sudah cukup untuk memeriksa apakah aerator pilihan Anda cocok dengan kolam. Yang kedua adalah kedalaman kolam. Ketika sudah mendapatkan pengukuran kolam, pastikan untuk fokus pada kedalaman, sebab ini memegang peranan penting ketika menentukan sistem aerasi. Aerator yang memiliki piring diffuser akan bekerja lebih pada kolam yang dalam, sehingga memungkinkan penyebaran oksigen merata ke seluruh area kolam. Yang ketiga adalah bentuk kolam. Jika kolam Anda bentuknya oval standar atau melingkar, maka aerator yang mengadopsi sistem off-the-rack dapat dipilih. Tapi bila kolam Anda bentuknya tidak teratur, maka perlu aerator khusus untuk meminimalkan stagnasi air di semua bagian. Yang keempat adalah jenis sistem. Ada berbagai jenis aerator untuk kolam. Di antaranya 1. Aerator kincir air. Aerator kincir air adalah jenis aerator yang paling umum diperuntukkan untuk kolam yang memiliki ukuran besar. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga mengakibatkan turbin aerator berputar. Prinsip sederhananya, aerator kincir air dengan diameter yang lebih besar akan mentransfer oksigen lebih banyak dibandingkan yang berukuran kecil. 2. Turboprojet aerator. Turboprojet aerator menghasilkan udara langsung pada kedalaman air dalam bentuk gelombang mikro, dengan minimum 22.500 hingga 87.000 liter udara per jam. Tingkat aerasi seperti ini lebih tinggi hingga 7-8 kali dari kincir aerator tradisional. Daya aduk dari turboprojet aerator membawa udara ke dalam air dan tercampur dalam kecepatan tinggi sehingga membuat air penuh dengan oksigen. 3. Pompa aerator vertikal. Pompa aerator vertikal terdiri atas motor submersible dengan impeller yang melekat pada poros output. Satu contoh variannya adalah submersible pump Apollo. Fiturnya memudahkan untuk penyaluran kapasitas air yang besar, hemat energi dan instalasi yang mudah. 4. Diffusers aerator. Diffusers aerator dengan desain aerator memiliki banyak pori-pori kecil yang berfungsi untuk melepaskan gelembung di dasar kolam. Oksigen ditransfer sebagai gelembung yang kemudian naik ke permukaan kolam. Diffusers untuk aerasi skala besar biasanya berbentuk cakram atau tabung yang terbuat dari kaca silika yang diikat, keramik, plastik berpori, atau membran berlubang fleksibel. 5. Aerator pompa atau semprotan. Aerator pompa semprot ini bekerja pada debit air berkecepatan tinggi. Biasanya didukung dengan motor listrik untuk cara kerjanya. Nah, itulah beberapa hal untuk mempertimbangkan pilihan aerator yang tepat dan semoga dapat menjadikan gambaran aerator apa yang Anda pilih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi dengan perikanan duniawi.